Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa kembali dalam program Sapa Senja. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lembah yang diceritakan di dalam Mazmur Daud, di mana Daud pernah melewatinya. Lembah itu dinamakan Lembah Kekelaman. Saya sedang membayangkan kenapa dinamakan lembah kekelaman. Yang pasti di dalamnya ada ketakutan, kecemasan, kebingungan, kekhawatiran, dan kegalauan. Daud pernah ada di sana. Dan lembah ini ditulis di dalam Mazmurnya, sebuah perikop yang terkenal di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Izinkan saya membacanya untuk Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mungkin kita saat ini juga ada dalam lembah-lembah kekelaman, dalam situasi yang kurang baik, situasi yang tidak mengenakan. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan lembah bayang-bayang maut. Izinkan saya membacakan terjemahan bahasa Inggrisnya untuk Bapak Ibu Saudara. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Di dalam bahasa Inggris dikatakan I walk through. Saya berjalan melewatinya. Saya tidak akan berlama-lama di situ. Saya hanya lewat, saya hanya mampu. Artinya tidak selamanya kita ada di dalam lembah tersebut. Kita akan melewatinya dan kita berjalan melewatinya bersama Tuhan. Dari mana kita tahu bersama Tuhan? Mazmur berkata, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Atau dalam bahasa Indonesia, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Daud mengatakan lembah bayang-bayang maut? Kenapa bayang-bayang? Ada 3 prinsip. Yang pertama, bayangan selalu tampak lebih besar daripada aslinya. Iblis berusaha menciptakan ketakutan atas hidup kita tentang masalah yang kita hadapi. Dia mencoba membesar-besarkan masalah itu. Tujuannya apa? Dia ingin menciptakan propaganda ketakutan atas hidup kita. Karena kalau kita takut, kita khawatir, kita kehilangan setengah dari kekuatan kita. Maka itu Daud sadar bahwa dikatakan bayang maut, di mana bayangan itu tampak lebih besar daripada aslinya. Yang kedua, bayangan tidak akan melukai kita. Tidak pernah kita mendengar seorang pemuda atau seorang ibu ditabrak oleh bayangan motor atau ditabrak oleh bayangan mobil. Tidak pernah. Karena bayangan tidak pernah melukai kita. Yang ketiga, ketika di lembah itu ada bayangan, itu berarti di lembah tersebut ada cahaya. Mari kita memahami prinsip dalam hidup, di mana ketika ada bayangan, itu merupakan bukti adanya cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka tidak ada bayangan. Cahaya walaupun kecil, tapi kalau itu dari Tuhan, maka itu cukup untuk membawa Daud keluar dari lembah bayang maut. Cahaya yang dari Tuhan itu cukup untuk membawa kita berjalan melewati lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Siapakah cahaya dalam hidup kita? Dialah yang akan menolong kita.
Sebagai orang percaya, cahaya tersebut ialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah terang itu. Dia adalah terang yang ajaib. Mari kita mencari Dia, kita mendekat kepada Dia, maka kita akan hidup. Terang itu yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Berikutnya, di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat B, dikatakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di ayat ini mengatakan tentang sandaran terakhir bagi Daud. Keamanan terakhir yang dimiliki oleh Daud. Gadamu dan tongkatmu. Demikian pula dengan hidup kita. Uang, jabatan, keluarga, kolega, sistem keamanan, semua berguna, tapi ada batasnya. Ada titik di mana itu semua tidak lagi berguna. Dan ketika itu semua tidak lagi berguna dan tidak lagi mampu diandalkan, hanya satu yang mampu diandalkan. Tuhan Yesus Kristus. Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Dan itu cukup bagi kita. Mari saya mengajak jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengingat kembali lagu yang diciptakan oleh Bapak Gembala. Pupunya Yesus, itu cukup bagiku. Dia yang pelihara kita dengan kasih setia dan kemurahannya yang ajaib. Demikianlah renungan kali ini. Biarlah kita dapat menghidupi firman dan kita dikuasai oleh firman, di mana lembah bayang-bayang maut itu tidak menguasai kita, tetapi cahaya yang dari Tuhan yang akan menuntun kita berjalan melewati lembah bayang-bayang tersebut. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.